Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024. Karena kebaikan Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang bertambah usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani dan sehat jasmani. Dan apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari kisah para rasul 5. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih, kesabaran, kesetiaan, kemurahan-Mu, kami masih bisa hidup hari ini, beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan jadi pelaku firman. Ampunilah dosa kami Tuhan, yang kami buat sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mempelajari firman-Mu dari kisah para rasul 5. Mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab bersuara. Sambil kita buka Alkitab kita. Kisah para rasul 5, mari kita amati dengan seksama. Tuhan Yesus. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat,
setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh
dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara, Ananias dan Safira ingin mendapat penghargaan di hadapan manusia, ingin dihormati, ya. Seperti yang ditulis di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 tentang Yusuf atau Barnabas yang menjual ladang miliknya lalu menyerahkan uangnya kepada rasul-rasul untuk dibagikan bagi orang-orang miskin dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi mereka juga, si Ananias dan istrinya Safira, ingin dihargai, dihormati, ingin disanjung, ya, di hadapan manusia. Itu salah yang pertama. Yang kedua, mereka berbohong. Mereka berdusta tentang pemberian mereka. Ya, ini adalah pelanggaran berat sebab bapak tukang bohong itu si iblis. Ya. Mereka menganggap bahwa hal itu sepele dan itu mendapat reaksi yang keras dari Tuhan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, ya. Ananias dan Safira cinta akan uang dan sangat berharap akan pujian dan penghormatan. Sehingga rohnya Ananias dan Safira itu terbuka terhadap tipu muslihat iblis. Ya, orang yang cinta akan uang, ya, itu akar dari segala kejahatan. Ya. Sehingga akibatnya mereka mati karena dihukum Tuhan. Tuhan sangat benci terhadap semua penipuan, ketidakjujuran, dan kemunafikan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan menghormati pimpinan Roh Kudus yang mengajar, menegur kita untuk melakukan yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati. Akibat hukuman Tuhan terhadap Ananias dan Safira, maka dikatakan di ayat 11, maka sangat takutlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Hukuman Tuhan terhadap Ananias dan Safira membuat orang-orang menjadi sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Mereka menjadi tidak mau bohong lagi, menjadi rendah hati, tahu diri bahwa Tuhan itu maha suci, maha benar, dan maha mengetahui. Sikap takut akan Tuhan sangat diperlukan dalam kehidupan kekristenan, supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita adalah seperti surat yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kalau kita
tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan hidup mempermalukan Tuhan. Ya. Tidak mempermuliakan Tuhan. Seperti Ananias dan Safira. Akan menjadi celah iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kiranya peristiwa Ananias dan Safira ini mengajari kita untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Tuhan tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Cinta Tuhan lebih daripada apapun. Ingat, cinta akan uang, akar kejahatan. Hidup munafik itu sangat dibenci oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu adil dan benar. Jangan membiasakan diri berbohong. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Selanjutnya, rasul-rasul menyembuhkan banyak orang. Ya. Karena kuasa Tuhan. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sehingga banyak orang sakit disembuhkan, orang yang dikuasai setan dimerdekakan. Tapi apa akibatnya? Rasul-rasul dipenjara karena imam besar dan pengikut-pengikutnya, orang Farisi dan orang Saduki, sangat iri terhadap popularitas rasul-rasul. Mereka menganggap itu membahayakan posisi mereka. Akibatnya para rasul yang melakukan firman Tuhan itu, melakukan kebenaran dan kebaikan itu, dipenjara. Sebelum dipenjara, mereka harus siap di hadapan sidang agama. Tetapi mereka berkata dengan berani, ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow. Lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kiranya sikap atau prinsip hidup seperti ini juga kita miliki. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh nomor satu adalah Tuhan. Ya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu siapa Petrus sebelum dia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus memberikan dia perubahan hidup. Kuasa untuk bersaksi, keberanian untuk bersaksi, kemampuan hikmat untuk bercerita, ya. Dan dikatakan di ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, dan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh rindu hidup taat, rindu hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Karena dengan Roh Kudus kita akan mampu menaati firman Tuhan, akan mampu hidup dalam kebenaran. Tetapi tanpa Roh Kudus, daging ini lemah, ya, tidak mampu, banyak godaan, banyak penghalang. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Tiap hari rindu taat, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan dikatakan di ayat 14, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa? Karena mereka melihat kuasa Tuhan yang bekerja di antara jemaat mula-mula. Hasil karya Roh Kudus yang melakukan mujizat. Dan karena mereka juga melihat karakter baik dari orang percaya. Baik hati, tulus, jujur, ada kesatuan, ya. Tidak ada pemisah antara yang kaya dan yang miskin, tidak. Dan itu yang menarik, karakter yang baik, perbuatan yang baik. Dan hadirat kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Jadi bukan karena program-program fasilitas yang bagus. Walaupun itu penting. Tapi yang terutama, jiwa-jiwa akan dikirim Tuhan datang
ke dalam perkumpulan jemaat Tuhan kalau hadirat kuasa Tuhan dinyatakan. Hadirat kuasa Tuhan dinyatakan kalau ada banyak orang yang sungguh-sungguh berdoa, meminta agar ada kebangunan rohani. Mari kita saudara setiap hari minta supaya ada kebangunan rohani dalam keluarga kita. Ada kebangunan rohani di dalam keluarga besar kita. Ada kebangunan rohani di dalam gereja kita. Ada kebangunan rohani di dalam masyarakat kita. Ada kebangunan rohani di dalam bangsa kita. Itu harus didoakan dengan tekun. Dan yang kedua, mari kita hidup sebagai terang dan garam dunia, supaya orang melihatnya dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Karakter yang baik dari orang percaya itu sangat diperlukan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Rasul Petrus diberi kuasa yang besar. Bahkan bayangannya pun diberikan kuasa Tuhan dapat menyembuhkan banyak orang. Terjadi mujizat yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Yesus yang telah disalibkan, telah bangkit, dan telah naik ke sorga. Rohnya menyertai, kuasanya menyertai para rasul dan pengikutnya yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mau hidup taat kepada kehendaknya. Saudara, para rasul mendapat kuasa melakukan mujizat. Mereka berani luar biasa untuk memberitakan Injil, walaupun ganjarannya di penjara dan mati. Kehadiran Allah sangat luar biasa dalam hidup mereka. Tetapi lihat, mereka tidak bebas dari kebencian. Mereka harus mengalami banyak penganiayaan, ditangkap, dimasukkan penjara, dipukul, difitnah oleh pemimpin masyarakat. Jadi, iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus Tuhan kita bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan sekarang di dunia ini, nanti di sorga, kalau kita terus percaya, taat, dan setia. Iman kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini tidak menghilangkan kesulitan-kesulitan. Justru kesulitan-kesulitan membuat iman kita tambah bertumbuh. Karena iman bertumbuh dari kesukaran hidup yang dijalani bersama Tuhan. Kesukaran hidup itu membuat kita tambah dekat, melekat dengan Tuhan. Ya, kesukaran hidup yang diizinkan Tuhan tidak lebih dari kekuatan orang percaya. Dan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan Tuhan. Orang Kristen semakin dihambat, justru semakin merambat. Lihatlah apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ini. Di dalam gereja mereka juga mengalami pemurnian. Itu masalah juga. Di luar jemaat mereka mengalami intimidasi, kekerasan. Tetapi tekanan persoalan hidup tidak membuat jemaat mula-mula dan para rasul itu patah semangat. Justru semakin ditekan, semakin terhambat, justru penginjilan kuasa Tuhan semakin banyak, semakin merambat. Haleluya. Ya, saudara, jadi mari kita kuat bersiap-siap kalau kita harus menerima reaksi negatif demi melakukan yang benar, demi Injil, demi melayani Tuhan. Siap sedia. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan dan kesanggupan. Dan ingat, tidak lebih dari kekuatan kita. Karena apa yang terjadi bagi anak-anak Tuhan, semua ada dalam pengetahuan dan izin Tuhan. Amin. Lihat di ayat 19 ketika rasul-rasul di penjara. Ada seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka
ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Saudaraku yang kekasih, malaikat Tuhan memberi para rasul perintah untuk memberitakan Injil dengan berani. Tapi konsekuensinya mereka harus siap dipenjara lagi, dicambuk lagi dengan kejam. Kita lihat nanti di ayat 40. Tetapi karena kuasa Roh Kudus memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk terus memberitakan Injil. Malamnya baru dikeluarin dengan ajaib dari penjara. Pagi-paginya mereka segera tidak menunda-nunda untuk melakukan penginjilan. Ya. Saudara, ketaatan pada firman Tuhan sekali lagi tidak berarti membawa kebebasan dari masalah hidup. Hidup senang terus, gak ada masalah. Tidak. Menaati firman Tuhan bahkan sering menghasilkan kesusahan, penderitaan, penolakan, ketidaknyamanan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, minta kekuatan, kuasa dari tempat Maha Tinggi untuk terus setia menjadi pengikut Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan, diampuni dosa. Sesudah itu apa yang harus kita lakukan? Beritakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Setiap pagi minta sama Tuhan kesempatan, keberanian untuk memberitakan Injil. Baru kita minta yang lain, kebutuhan kita secara jasmani dan rohani. Tapi yang utama itu, agar apa saudara? Agar kita bisa bilang, Tuhan, aku percaya janji penyertaan-Mu senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin. Setelah diancam oleh para pemimpin yang berkuasa, ditangkap, disiksa, dimasukkan penjara, dan dibebaskan secara ajaib oleh malaikat, lihat rasul itu dengan berani kembali memberitakan Injil. Ini karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kita kenal, tahu benar kalau kita setia mendengar firman. Siapa Petrus itu? Karakter aslinya bukan seperti itu. Tetapi karena Roh Kudus menguasai dia, maka dia diberi kuasa, keberanian untuk menceritakan kebenaran bahwa Yesus yang disalib itu sudah bangkit, sudah naik ke sorga, dan Roh Kudus hadir sehingga dia mampu berbicara, memberitakan Injil. Ini yang harus kita minta setiap hari. Penuhkanku Tuhan dengan Roh-Mu, supaya aku mampu melakukan firman-Mu. Saudara, para pemimpin agama Yahudi itu melakukan segala cara supaya Injil stop, tidak diberitakan. Mereka marah sekali kepada para rasul karena mengancam kedudukan mereka yang nyaman itu. Motivasi mereka munafik. Ya. Memang kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya. Tetapi ada waktu-waktu, saat-saat yang tidak terelakkan bagi seorang yang Kristen sungguh-sungguh untuk lebih menaati Allah daripada menaati manusia. Kita harus sungguh-sungguh percaya pada firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Dan berbahagialah kita jika karena Tuhan Yesus, karena Injil, orang membenci kita, mengucilkan, mencela kita. Itu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Yang penting bukan karena kejahatan kita, tetapi karena Injil. Minta keberanian, minta kesempatan, sungguh-sungguh minta, supaya hidup kita ini berguna bagi Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Saudara, ditulis mengenai Gamaliel, seorang profesor atau guru besar agama. Dia seorang Farisi. Tanpa diduga, ya, orang terkemuka ahli agama ini
menyatakan suatu hal, menasehati sidang untuk jangan bertindak represif kepada para rasul itu. Menunggu apakah yang diajarkan ini dari Tuhan atau dari manusia. Kalau dari manusia sebentar juga akan lenyap. Tapi kalau dari Tuhan bahaya. Berarti mereka memang betul-betul utusan Tuhan. Dan kalau menghalangi, mereka sendiri akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul 22 bahwa Rasul Paulus, rasul besar itu, dulunya dia adalah murid Gamaliel, orang Farisi juga. Jadi Gamaliel dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, untuk memberi nasihat yang bagus, yang jitu tentang gerakan keagamaan yang dibawa oleh Yesus Kristus dan sekarang diteruskan oleh para rasul. Ya. Apakah yang dibawakan para rasul itu benar dari Tuhan atau dari manusia? Kalau itu dari manusia, sebentar aja akan habis. Tetapi kalau dari Tuhan, jangan dilawan Tuhan. Itu intinya. Petrus dan Yohanes berkali-kali diancam untuk tidak memberitakan Injil. Tapi mereka terus memberitakan Injil walaupun menghadapi konsekuensi hilang nyawa. Kiranya kita semua sungguh-sungguh meminta, tambahkan iman kita, tambahkan ketaatan kita, tambahkan kuasa dari Tuhan untuk mampu menjadi saksi Kristus. Walaupun harus diejek, dikucil, difitnah, dianggap aneh, dan lain sebagainya. Biarlah kita dianggap Tuhan layak untuk menderita bagi nama Tuhan. Amin. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat. Saudara, penelaahan Alkitab atau pembelajaran Alkitab itu dilakukan secara konsisten, termasuk di rumah. Ya, sehingga orang percaya mula-mula itu bertumbuh pesat dalam kualitas dan juga kuantitas. Iman mereka bertambah, jumlah mereka juga bertambah. Jadi mari kita sungguh-sungguh mengusahakan, mendoakan supaya di tiap rumah kita, di dalam keluarga kita, mezbah Tuhan didirikan tetap. Ada pujian penyembahan, ada pembacaan firman, ada saling memperhatikan dan saling mendoakan. Tuhan menjadi pemimpin yang utama, yang dihormati di dalam setiap rumah tangga. Jangan sampai mezbah Tuhan tidak ada di dalam setiap rumah tangga. Tuhan tolong kita supaya hadiratnya ada di dalam keluarga. Kalau Tuhan ada, maka ada mujizat. Sebab tidak ada yang susah bagi Tuhan. Biar saya, kita semua, dan keluarga kita sungguh-sungguh hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil. Supaya seluruh dunia boleh mendengar bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah Juru Selamat. Ia akan datang segera kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Dan hanya akan menyebut orang-orang yang percaya, taat, dan setia.
bertakut, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan mempelajari Kisah Rasul 5. Kami rindu untuk mempraktekkan dalam hidup kami, dalam keluarga, dan di dalam gereja kami. Tuhan tolong kami untuk hidup takut akan Tuhan, untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan, tidak tukang bohong, tidak sombong, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi sungguh-sungguh hidup hormat mengasihi Tuhan. Hidup jujur, hidup dalam kerendahan hati. Roh Kudus penuhi kami. Beri kami kuasa, keberanian, dan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Berapapun harga yang harus kami bayar dan persoalan yang harus kami tanggung, Tuhan tolong kami supaya hidup kami berguna bagi Tuhan. Pakai kami menjadi garam dan terang Tuhan, sehingga banyak orang melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Tuhan,
Biarlah di dalam rumah kami dan dalam keluarga kami sungguh-sungguh ada mezbah Tuhan, ada pengajaran firman Tuhan, ada takut akan Tuhan. Tambahkanlah jumlah orang percaya dalam kualitas dan kuantitas, dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat menyenangkan hati Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, untuk anak remaja, untuk para pemuda, untuk para wanita dan pria. Kami semua tambah mengasihi Tuhan, tambah sungguh dalam iman, tambah kuat dalam pengharapan, dan tambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup jadi terang dan garam. Persoalan kami Tuhan tahu, dan kami berharap pada Tuhan membuat mujizat, membuat jalan keluar demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Amin.